Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم قال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Serta tidak lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekallah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita, suri teladan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kaum muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena itulah tujuan hidup kita di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban setiap hamba untuk benar-benar
kepadanya. Karena itu adalah merupakan tujuan hidupnya. Manusia tidak diciptakan untuk hidup di dunia selamanya. Manusia tidak diciptakan untuk senantiasa mencari dunia dan dunia, walaupun itu sesuatu yang dia butuhkan dalam hidupnya. Karena sesungguhnya ibadah adalah kebutuhan yang lebih besar daripada makanan dan minuman. Maka kewajiban seorang hamba untuk senantiasa merealisasikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menuntut ilmu, dengan cara berusaha mengamalkan ilmu, dengan cara berusaha untuk mengikuti jejak kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada manfaat hidup kalau ternyata tidak diwarnai dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia berbeda dengan binatang ternak. Binatang ternak hanya mengikuti hawa nafsu saja. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal. Mereka tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala alat untuk berfikir. Mereka hanya hidup di dunia saja. Adapun di hari akhirat mereka dikumpulkan kemudian menjadi tanah. Saat itu orang-orang kafir berkata, "La laitani kuntu turaba." Andaikan aku pun menjadi tanah seperti mereka. Maka dari itulah ayuhal ikhwah rahimakumullah, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan di akhirat kelak. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan kebaikan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengamalkan keburukan sekecil apapun, dia akan melihat balasannya. Maka setiap kita berpikir tentang hakikat hidupnya di dunia, bahwasanya ia akan kembali kepada Allah, bahwasanya ia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia, hendaklah waspada, jangan sampai kemudian kita tenggelam di dalam dunia. Karena sesungguhnya ketika kapal itu telah dipenuhi oleh air di lautan, ia akan karam dan tenggelam. Demikian pula hati ketika telah dipenuhi dengan cinta dunia, ia akan tenggelam dan karam. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan dalam Al-Qur'an tentang hakikat dunia. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Rasul alaihi salatu wassalam pun mengingatkan dalam hadis-hadisnya yang sahih tentang hakikat dunia dan bahwasanya dunia itu sesuatu yang hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Semua itu adalah agar kita tidak tertipu dengan dunia, tidak tertipu dari perjalanan kita menuju kehidupan akhirat. Karena seseorang ketika hatinya hanya mengharapkan dunia dan dunia, maka akhiratnya pun hancur lebur. Yang ia harapkan dari ibadah hanya dunia, yang ia harapkan dari ibadah hanya harta. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan dari apa yang ia inginkan dari amalannya tersebut tanpa dikurangi. Ulaika alladziina laysa lahum fil aakhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Tapi mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun kecuali api neraka. Pada amalannya dan sia-sia perbuatan yang tersebut. Subhanallah. Maka dari itulah jangan sampai keinginan kita terbesar adalah kehidupan dunia. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta kepada Allah, "Wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina." Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia harapan kami yang terbesar. Jangan Engkau jadikan dunia puncak dari keilmuan kami. Karena seseorang ketika hanya harapannya dunia dan keinginan yang terbesarnya dunia, yang dia harapkan hanya dunia, maka dia akan sulit untuk ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala.
Ia mau ibadah ketika ada keuntungan dunianya, adapun ketika tidak ada keuntungan dunianya, ia malas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berharap dunia sangat besar di hatinya, ia hanya memandang sesuatu yang terhormat itu dengan dunia, bukan dengan amalan soleh, tidak pula dengan ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh, sehingga akhirnya hatinya terbelit dengan kegigiran, hatinya pun terbelit dengan ketamakan terhadap kehidupan dunia, sehingga akhirnya bagi dia dunia segalanya. Bahkan ia berani untuk memutuskan silaturahimnya kepada karena dunia. Ia berani untuk menumpahkan darah seseorang karena dunia. Ia berani bahkan memusuhi kebenaran pun karena dunia. Lihatlah Fir'aun yang memusuhi Nabi Musa karena dunia. Lihatlah Namrud yang memusuhi Nabi Ibrahim karena dunia. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Bal faqru akhsha 'alaikum," bukan kefakiran aku khawatir atas kalian, walakinni akhsha an tubsatad dunya 'alaikum. Yang aku khawatir atas kalian dibukakan kepada kalian pintu kesenangan dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian pun akan berlomba-lomba mencari dunia sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba mencari dunia. Fatuhlikakum kama ahlakahum. Lantas dunia pun membinasakan kalian sebagaimana dunia membinasakan orang-orang sebelum kalian. Maka sadarilah bahwa kita hidup di dunia sementara, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun dia, apakah dia seorang pemimpin atau rakyat, apakah dia orang kaya atau orang yang tak mempunyai harta, semuanya akan kembali kepada Allah. Semua akan meninggal dunia, semua akan dikafankan, semua akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Untuk itulah kita berpikir, wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun. Untuk itulah kita berlomba-lomba. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Bukan berarti kita meninggalkan dunia sama sekali. Bukankah Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mencari nafkah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikah? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita bersedekah? Semua itu menunjukkan kita tetap mencari dunia. Akan tetapi yang harus kita waspadai bahwa jangan sampai dunia melupakan kita dari tujuan kita yang utama dalam kehidupan ini. Karena tujuan yang utama di dunia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bisa salat dengan khusyuk? Bagaimana kita bisa melaksanakan puasa Ramadan? Bagaimana supaya lisan kita turut berzikir kepada Allah? Bagaimana supaya kita senantiasa bisa salat tahajud? Bagaimana kita berusaha supaya kita selalu dalam aktivitas kita menghasilkan pahala demi pahala, sehingga pada waktu itu kita senantiasa berada dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita pikirkan. Inilah pemikiran setiap mukmin dan muslim dan mukminah. Setiap muslim dan muslimah hendaklah yang ia pikirkan bagaimana saya berlomba dalam kebaikan. Sebagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir datang kepada Rasulullah. Mereka mengadukan orang kaya bukan karena kekayaannya. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, la nahdud dutur bil ujur. Wahai Rasulullah, orang kaya pergi membawa pahala yang banyak. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kami salat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaqun bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah wahai Rasulullah sementara kami tidak bisa.
Subhanallah, itulah yang kita pikirkan. Bagaimana kita beramal dan beramal, bagaimana harta kita menjadi pahala di sisi Allah, bagaimana kesehatan kita menjadi pahala di sisi Allah, bagaimana sebagai berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiq al-amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Faqala subhanahu inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم تقبل أعمالنا يا رب العالمين. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين واجعل لنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى
إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.